Sidang perkara pidana penipuan penggelapan mobil Mitsubishi Pajero Sport putih dengan nopol B1947 SCU dengan terdakwa pengusaha tambang Bagus Setio Nugroho digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Nganjuk. Sidang tersebut merupakan lanjutan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi, di mana jaksa penuntut umum atau JPU menghadirkan saksi-saksi yang dikonfrontasi langsung dengan pihak terdakwa. Satu persatu saksi memberikan kesaksian di depan majelis hakim yang diketahui Jamuji, antara lain Nasikul Koiri, mantan kuasa hukum CV Adicoyo, perusahaan tambang milik M. Burhanul Karim. Karim adalah pelapor sekaligus pemilik mobil Pajero Sport tersebut. Ia sendiri juga dihadirkan di persidangan sebagai saksi pelapor. Adapun dari pihak terdakwa, saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Arisandi dan Siti Nur Imamah yang merupakan rekan Bagus Setio Nugroho. Dalam sidang, saksi yang paling banyak dicecar adalah Nasikul Koiri. Pasalnya ia mempunyai hubungan dekat dengan pelapor maupun terdakwa. Dalam kesaksiannya, Nasikul mengaku bahwa Bagus pernah mengatakan kepadanya soal meminjam mobil Pajero kepada Karim. Menurut kuasa hukum Bagus Setio Nugroho, Imam Ghazali, saat dikonfirmasi di sela istirahat persidangan mengatakan ia tetap pada pendirian bahwa ini adalah perkara perdata yang dipaksakan untuk menjadi perkara pidana. Menurut Imam bahwa permasalahan mobil Pajero Sport ini sudah ada gugatan perdatanya. Tidak sinkron, akhirnya hakim memerintahkan untuk dilakukan konfrontasi antara saksi Burhanul Karim dengan saksi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai secara umum tentang perkara ini, menurut saya perkara ini adalah perkara perdata yang menurut saya dipaksakan menjadi perkara pidana. Hal yang membuat saya atau menurut penilaian kami seperti itu karena sesungguhnya perkara ini itu sudah menjadi atau sudah ada gugatan dalam ranah perdata, yang mana itu tercatat dalam perkara nomor 20 PTDG 2021, dan itu sudah sidang sebelum ini dimulai. Sehingga menurut saya, atau kami berharap agar perkara ini menjadi perhatian sehingga atau dipertimbangkan tentang duduk persoalan di ranah perdata itu. Sementara itu, JPU Kejari Nganjuk melalui Kasih Intelijen Diki Andi Firmansyah mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan adanya upaya-upaya untuk menggiring perkara ini menjadi perkara perdata. Ia juga menyebut bahwa sebelumnya memang sudah ada 3 gugatan perdata terkait perkara tersebut. Namun diketahui bahwa dari ketiga gugatan perdata tersebut, terdakwa BSN telah dinyatakan kalah di Pengadilan Kabupaten Kediri. Terkait sidang pada hari ini memang pembuktian kami dari jaksa penuntut umum, yaitu dengan pemeriksaan saksi yang kita konfrontir dengan saksi dari pihak terdakwa BGS, di mana dalam persidangan pada hari ini kita membuktikan terhadap pidana tentang pasal 372 atau 378 pencurian penggelapan. Jadi untuk mengetahui kebenaran atas permasalahan ini, maka kami menghadirkan saksi dan dikonfrontir dengan saksi Adcat atau meringankan dari pihak terdakwa BGS. Ya, terkait dengan tergugat menggiring terkait dengan ini perkara perdata ini seperti apa, Pak? Ya baik, mungkin diketahui oleh masyarakat bahwa dari hasil persidangan mau digiring ke arah perdata, namun sebelumnya bahwa perkara ini sudah ada 3 gugatan perdata, yang 2 gugatan perdata di Nganjuk, satunya di Kediri, di mana 3 gugatan perdata ini dari terdakwa BGS itu kalah. Makanya untuk ranah kepidananya ketika 78-nya pada saat ini disidangkan. Untuk unsur pidananya menurut pendapat kami, jadi dari pihak terdakwa ini adanya unsur untuk memiliki atau menguasai barang tersebut, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan suatu karena kejahatan. Pada intinya bahwa yang terdakwa ini ingin memiliki barang bukti yang sekarang disita ini berupa kendaraan 1 unit mobil Pajero. Persidangan selanjutnya kami akan mendatangkan saksi ahli terkait untuk membuktikan unsur pidananya apa yang dilakukan oleh terdakwa BGS ini.
Sedangkan menurut Sukamto, kuasa hukum Burhanul Karim, penggugat mobil Pajero Sport, kasus tersebut berupaya diarahkan menjadi kasus perdata. Namun semua saksi dan bukti-bukti sudah dibeberkan di persidangan. Unsur pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Bagus, yakni ingin memiliki atau menguasai mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Burhanul Karim. Saat ini mobil tersebut telah disita sebagai barang bukti perkara. Kalau menurut kami dari tim kuasa hukum pelapor, tentu kami mengapresiasi saksi yang dihadirkan oleh jaksa, yaitu yang memperkuat adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Bagus Tionugroho, yaitu pasal 372. Saya rasa unsur-unsur yang itu sudah terpenuhi, termasuk barang siapa itu orangnya, subjeknya, hukumnya itu, terus menguasai barang, bukan hak milik daripada hasil kejahatan. Terus untuk terkait dengan upaya kasus tersebut digiring menjadi ranah perdata, ini seperti apa? Kalau menurut kami sebagai tim kuasa hukum dari pelapor, untuk kasus-kasus perdata itu sebenarnya sudah dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri itu sampai kasasi. Namun banding kita juga menang. Menangnya apa? Memperkuat putusan daripada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta untuk kasasi itu tidak diterima dikarenakan apa? Cacat formil. Cacat formilnya apa? Karena penggugat yang melalui kuasa hukumnya, yaitu Pak Imam Ghazali, itu cacat formilnya adalah tidak menyerahkan memori kasasi. Untuk diketahui berdasarkan laporan kepolisian nomor LPB_12-12-Res.1.11-2020 Reskrim SPKT Polres Nganjuk tanggal 9 Desember 2020 disebutkan kronologi kejadian dugaan penggelapan ini berawal saat mobil Pajero Sport milik Burhanul Karim dipinjam oleh Bagus pada Desember 2019. Namun hingga lebih dari setahun ternyata tak kunjung dikembalikan. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.